Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Hairunisa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang manajemen dan administrasi olahraga untuk mata kuliah manajemen organisasi dan sistem pertandingan. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu manajemen. Nah, manajemen itu merupakan proses mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Seseorang yang secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen dinamakan manajer. Salah satu fungsi manajemen yaitu untuk program-program pendidikan jasmani di SD, SMP, SMA atau SMK, sekolah tinggi, dan universitas. Karena pendidikan jasmani dan olahraga memiliki tujuan yaitu mengembangkan kemampuan individu dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, keterampilan motorik, kebugaran fisik. Sehingga pendidikan jasmani dan olahraga membutuhkan suatu sistem manajemen dalam mencapai tujuannya tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang administrasi olahraga. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi itu berasal dari bahasa Belanda yang disebut administrate, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, nyurat-menyurat. Unsur-unsur yang terkandung dalam administrasi yaitu adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya kerasionalitas, adanya tujuan yang hendak dicapai. Setelah kita membahas tentang pengertian administrasi, poin kedua itu ada motivasi. Untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik, dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Menurut Maslow, motivasi manusia sebagai suatu hierarki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, fisiologi, meliputi kebutuhan akan udara, air, makanan, dan seks. Yang kedua, rasa aman, meliputi kebutuhan akan keselamatan, ketertiban, rasa takut, dan ancaman. Yang ketiga, rasa memiliki dan cinta, meliputi kebutuhan akan cinta, afeksi, dan rasa memiliki. Yang keempat, penghargaan, mencangkup kebutuhan prestasi, harga diri, rasa hormat. Yang terakhir, ada aktualisasi diri, meliputi kebutuhan berkembang, menyadari potensi orang lain. Poin ketiga itu ada kinerja. Kinerja itu merupakan berasal dari pengertian performance, yang artinya suatu hasil kerja atau prestasi kerja. Dan untuk poin keempat yaitu membuat keputusan yang bijak. Membuat keputusan merupakan tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Banyak faktor atau pengaruh yang datang menghampiri pikiran dan emosi pembuat keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan. Di antaranya ada pemahaman, penetapan, semangat, norma-norma, kebenaran dan fakta, dan informasi yang berupa opini. Selanjutnya, yang terakhir ada administrasi atau manajemen, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan itu merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Dan yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, organisasi itu merupakan
sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan. Lalu, pemimpin merupakan orang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Seorang pemimpin dapat mengarahkan dan membangkitkan motivasi serta memberikan tuntutan atau pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, kalau evaluasi itu adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik berhasil maupun merupakan kegagalan suatu pekerjaan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Nah, sedikit dari pemaparan materi manajemen, sistem, dan administrasi olahraga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.